Pagi itu, tepatnya sekitar tahun 2018. Seperti hari-hari kemarin, gue melakukan aktivitas rutin yang sama, yaitu menuju tempat kerja. Lokasi tempat kerja gue itu di daerah Jakarta Barat, khususnya Jelambar. Nah, gua itu ditempatkan di lantai 4 dari bangunan tempat gua bekerja. Nah, jadi situasi tempat kerja gue itu kalau kita masuk ke lantai 4 itu dengan menggunakan lift. Pada saat lift terbuka, itu di depan lift itu adalah pintu tangga emergency. Kemudian kalau kita belok ke kiri, itu toilet. Dan untuk belok ke kanan, kita masuk ke ruang kerja. Ruang kerja saat itu terdiri dari beberapa ruangan. Jadi ada ruang meeting sebelah kiri. Jadi ruang meeting ada 2 di sebelah kiri. Ruang meeting pertama, ruang meeting kedua. Nah, yang di ujung itu ada ruang khusus. Biasanya itu untuk posisi manajer. Nah, di tengah-tengahnya itu ada kubikel. Kubikel itu kotak tempat kerja, yang dimana satu kubikel itu terdiri dari 2 meja kerja. Nah, itu di tengah ruangan tersebut. Nah, di sisi pinggir kanan dari ruangan tersebut itu juga ada beberapa ruangan. 1, 2, 3 ruangan di situ. Itu ruangan direktur, ruangan manajer. Seperti itu suasananya. Nah, ada lagi ruangan lagi. Itu bersebelahan dengan lift, jadi membelakangi lift. Jadi kalau masuk ke ruangan tersebut, itu langsung ambil kanan. Dan di sebelah kanannya itulah ruangan tempat kerja gue. Seperti itu kondisinya. Jadi ada yang di dalam ruangan, ada yang di tengah-tengah ruangan, yang dimana mereka itu terdiri dari 4 kubikel. Dan saat itu ada 3 karyawan yang bekerja di kubikel tersebut. Seperti itu. Nah, saat itu gue datang lah tuh pagi-pagi. Situasi pagi itu seperti biasa, nggak ada perbedaan, nggak ada yang istimewa, sama lah. Jadi waktu itu gue termasuk datang yang duluan, kemudian disusul beberapa karyawan yang posisi kerjanya itu di kubikel-kubikel tersebut. Kemudian ada seorang manajer yang masuk di ruangannya, dan gue masuk ke ruangan gue juga. Nah, di ruangan itu gue terdiri dari 3 tim, termasuk diri gue sendiri. Salah satu tim gue, mungkin gue sebut namanya Herdi. Sebelumnya Herdi ini udah ada ceritanya yang judulnya itu Tuyul Hotel. Itu pengalaman dia langsung di kota Batam saat itu. Nah, pagi itu memang kondisi masih sepi. Yang karyawan di kubikel itu udah ada beberapa karyawan yang kerja di situ. Itu 3 perempuan yang kerja di situ. Kita sebutkan saja namanya Desi, satu-satu, kemudian Angel, dan Agnes. Nah, mereka kerja tuh di tengah ruangan itu. Nah, sedangkan gue masuk ke dalam ruangan khusus tim gue. Nah, itu pintu gue buka. Situasi dalam ruangan gue masih gelap saat itu. Kemudian gue menyalakan lampunya. Nah, kemudian gue menuju meja kerja gue itu paling ujung. Jadi paling mentok dari ruangan itu adalah meja kerja gue. Nah, setelah gue mempersiapkan pekerjaan dan gue mulai pekerjaan yang harus gue lakukan di hari itu. Nah, setelah itu tim gue datang tuh, Herdi tuh, masuk ke ruangan.
Ya say hello lah ya, selamat pagi, basa-basi lah, ngobrol tentang keadaan. Kemudian dia duduk di meja kerjanya atau di kursinya lah, bukan di meja, di kursi kerjanya dia duduk dan melakukan aktivitas di meja kerjanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Nah, seperti biasa tuh, gue bolak-balik lah ke arah pantry atau ada di situ dispenser di sebelah lift. Nah, gue berjalan keluar dari ruangan kerja gue. Di situ gue melewati karyawan yang posisi kerjanya itu di kubikel tersebut, dan mereka nggak bisa ngelihat gue. Kenapa? Karena kan posisinya duduk tuh, jadi mereka terhalang dengan batas atau dinding dari kubikel tersebut, dan gue cuma lihat ujung-ujung kepalanya aja tuh. Makanya gue tahu kalau mereka itu udah lengkap, karena tuh ada dari ujung kepalanya ada tuh 3 orang cewek tersebut. Nah, saat gue lagi ngambil gelas atau gue mau ambil air hangat di dispenser untuk nanti gue bikin teh atau kopi saat itu. Nah, seperti biasa lah, seperti pagi-pagi sebelumnya, gue lihat office boy, kita sebutkan aja namanya itu Ahmad. Ahmad udah mulai aktivitasnya. Seperti biasa, dia bersih-bersih, dia sapu lantai, jadi banyak aktivitas bersih-bersih lah. Saat itu gue lihat dia megang sapu, berarti dia bersih-bersih lantai kan. Nah, dia ada di lokasi lantai 4 tersebut. Nah, gue tegur tuh, "Woi Mat," gue bilang. "Ya Pak," katanya. Seperti biasa lah, itu aktivitas rutin lah, nggak ada yang spesial lah saat itu. Nah, kemudian gue ambil air hangat di dispenser itu yang sebelah lift, kemudian gue jalan lagi, kemudian kembali lagi ke ruang kerja gue seperti biasa. Nah, kemudian gue fokus sama aktivitas kerja gue. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Nah, itu waktunya untuk istirahat. Kemudian seperti biasa, gue ikut makan siang dengan rekan-rekan kerja gue yang lain. Saat itu, pada saat di kendaraan menuju ke lokasi kita makan siang, seperti biasa, di situ ada rekan kerja gue. Itu pernah gue ceritain juga tuh ceritanya waktu di di lift kantor. Pernah ada ceritanya itu namanya Ucum. Nah, Ucum ini itu kepala bagian di mana atasannya Ahmad. Jadi dia kepala bagian GA. Nah, dia atasannya Ahmad, yaitu yang tadi tuh, yang office boy yang sedang melakukan aktivitas rutinnya itu bersih-bersih di lantai 4. Nah, kemudian ada lagi general manager juga waktu itu di kendaraan tersebut. Nah, kita ngobrol lah di mobil, kemudian kan si Ucum tersebut dia menyampaikan informasi ke atasannya di kendaraan tersebut yang tadi GM itu. Dia bilang gini, "Pak, ini ada beberapa jadwal office boy yang berubah karena ada salah satu office boy datangnya itu nanti siang jam 1. Nah, kemudian seperti biasa atasannya Ucum ini juga, "Oh ya udah, lo atur aja," gitu kan. Nah, gue dengar itu percakapan tersebut gitu kan. Oh, ada perubahan schedule office boy dalam hati gue. Nah, kemudian si Ucum ini nyebutin nama salah satu office boy tersebut yang akan datang jam 1 siang ini. Jadi karena berubah karena office boy ini datangnya jam 1 siang. Dan dia sebutlah nama office boy tersebut adalah Ahmad. Langsung gue pas denger itu beng. Sebenarnya gue bingung, bukan merinding, gue bingung bener. Salah denger kali gue. Terus gue tanya, "Cum, itu office boy Ahmad
memang masuknya siang. Kemudian dia balas pertanyaan gue, iya pak, dia masuknya siang katanya. Oh, yang benar Sum? Iya pak, dia masuknya siang. Emang kenapa pak? Soalnya Cum tadi pagi kayaknya gue lihat Ahmad lagi bersih-bersih di lantai 4. Gue lihat waktu itu pagi-pagi sekitar jam 9, dia lagi nyapu di lantai tersebut. Gue bilang gitu ke Ucum. Enggak lah pak, orang Ahmad itu nanti datang jam 1 siang ini. Berarti tadi pagi mungkin bukan Ahmad kali, bapak salah lihat. Nah, statementnya Ucum itu bikin gue tenang. Oh iya, bisa jadi gue salah lihat kali. Karena kan kalau office boy itu kan pakai seragam ya. Jadi ada baju khususnya lah. Jadi gue pikir, oh mungkin office boy yang lain kali yang sedang bersih-bersih di lantai 4. Oke lah, gue gak ambil pusing dan gue gak pikirin lagi. Berarti gue salah lihat. Nah, waktu terus berlalu, kemudian selesailah makan siang dan kembalilah kami ke tempat kerja kami. Dan kami berada di posisi ruang masing-masing. Nah, seperti biasa pada saat di ruangan kerja, ya gue sama Herdi biasalah diskusi mengenai pekerjaan saat itu. Jadi tidak ngebahas hal-hal yang khusus yang tadi itu, yang Ahmad itu, gue nggak sampein ke Herdi. Nah, sampai waktu menunjukkan pukul jam 3 nggak salah, hampir sore. Jam 3, nah gue keluar tuh dari ruangan tuh, melewati ruangan kerja kubikel di lantai 4. Seperti biasa, pekerja yang ada di kubikel itu pas gue lihat lengkap tuh. Ya kan, 3 orang, gue hafal banget saat itu. Nah, pada saat gue ngelewatin kubikel tersebut, sambil gue nenteng gelas nih, mau ke dispenser lagi yang di sebelah lift, gue lihat di sebelah kubikel tersebut, itu kan ada area tuh, area kosong. Di situ gue lihat si Ahmad lagi nyapu. Wah, ada Ahmad nih. Berarti bener nih yang Ucum bilang, Ahmad itu datang jam 1. Makanya dia baru nyapu di jam 3. Berarti tadi pagi itu bukan Ahmad. Ya udah, berarti gue salah lihat. Nah, gue berpikir berarti gue salah lihat. Dah selesai. Akhirnya gue ke dispenser, kemudian gue ambil air minum, kemudian gue mampir deh tuh ke tadi posisi Ahmad yang lagi nyapu di sebelah kubikel tersebut, kubikel meja kerja tuh yang masih ada pekerjanya tuh, lagi serius. Jadi tuh tiga pekerja itu, staff yang cewek-cewek itu lagi serius kerja gitu kan. Nah, entah kenapa gue pengen mampir gitu kan ke Ahmad, dan gue pengen nanya entah kenapa gitu, penasaran aja. Padahal sebenarnya udah dijelaskan sama Ucum bahwa memang dia masuk jam 1, dan udah gue lihat pakai kepala mata gue sendiri memang dia lagi nyapu jam 3 kan. Berarti tadi pagi itu bukan dia, bisa jadi office boy yang lain. Pada saat gue nyamperin, gue deketin Ahmad, gue tanya, Mat, lu beneran tadi datang, lu baru datang ya Mat? Iya katanya. Lu datang tadi jam berapa? Jam 1 ya, hari ini lu datang itu jam 1 ya, bukan pagi ya? Nah itu pertanyaan gue tuh. Jadi gue nanya sama Ahmad bahwa dia itu datang hari ini, datangnya itu jam 1 siang, sesuai dengan informasi yang gue dapat dari Ucum. Dan suara gue itu kenceng, sehingga karyawan yang kerja di kubikel tersebut, yang 3 cewek itu mendengar omongan gue gitu, atau percakapan gue dengan Ahmad. Pada saat gue ngomong itu, Ahmad bilang, iya pak, saya itu hari ini datang jam 1 siang. Sontak langsung tadi karyawati yang sedang bekerja di kubikel tersebut itu berdiri semua, ngelihat ke arah gue sama Ahmad lagi ngobrol. Dan mereka bilang, bener mas, baru datang jam 1 siang. Nah gue pas dengar pernyataan mereka, gue bingung gitu kan. Waktu itu yang ngomong kalau nggak salah Angel. Iya, jam 1 siang itu gue juga dapat informasi dari Ucum, karena si Ahmad ini hari ini dia masuknya siang. Nah mereka tuh yang bertiga langsung ngomong,
Tapi tadi pagi saya lihat Mas Ahmad ini lagi bersih-bersih di lantai 4 ini katanya. Nah lo, di situ gue juga kaget. Ah, lo yakin Nes? Lo lihat mereka? Iya Pak katanya. Dan yang lain pun karyawati-karyawati lain mengiyakan pernyataan dari Angel bahwa mereka melihat Ahmad lagi bersih-bersih lantai 4 di pagi hari. Nah, Ahmad yang dengar pernyataan dari karyawati tersebut jadi bingung. Enggak Mbak, saya baru datang itu jam 1 siang. Nah, gue juga tegasin tuh ke karyawati tersebut. Bener, ini Ahmad ini baru datang jam 1 siang berdasarkan informasinya Ucum. Tapi gue juga melihat Ahmad lagi bersih-bersih di pagi hari sekitar jam 9. Nah, gue ngomong gitu juga tuh ke Angel kan, gue bilang. Nah, Angel juga jawab, iya sama Pak, saya juga ngelihat sekitar jam 9 itu si Ahmad itu yang bersih-bersih di lantai 4 ini. Saya lihat, yang lain juga karyawan, iya saya juga lihat bahwa Mas Ahmad tuh yang lagi bersih-bersih. Langsung kita bingung kan, waduh, berarti gue nih nggak salah lihat. Yang tadi pagi gue kira itu mungkin gue salah, ternyata memang Ahmad yang gue lihat. Dan itu dipertegas dengan pernyataan 3 karyawati tersebut. Nah, langsung gue bingung kan. Ya udahlah, berarti memang nggak tahu lah itu siapa yang tadi pagi. Ahmad yang mana yang sedang melakukan aktivitas pagi harinya. Nah, Ahmad yang mendengar gitu dia juga bingung sambil dia melanjutkan pekerjaannya. Dan dia nggak bisa komentar apa-apa lagi. Dan kita juga akhirnya bubar dengan tanda tanya masing-masing. Di mana 3 karyawati tersebut juga menyaksikan yang sama. Sedangkan gue yang awalnya gue ragu, mungkin gue salah lihat, itu gue jadi tambah yakin karena dipertegas oleh pernyataan dari 3 karyawati tersebut. Akhirnya gue baliklah ke ruangan kerja gue. Nah, di situ gue lihat Herdi masih serius di layar laptopnya, sedang mengerjakan aktivitas rutinnya. Sambil dengan gue masih mikir di kepala gue, berarti tadi pagi itu memang Ahmad beneran. Tapi Ahmad yang mana? Sudah pasti bukan Ahmad yang saat ini sedang nyapu. Mungkin Ahmad ya tanda tanya lah. Sambil gue mikir, gue ke arah meja kerja gue dan gue duduk. Dan pas gue ngeliat Herdi, akhirnya gue kepikiran lah dengan kejadian ini. Gue bercerita lah ke Herdi. Dik, tadi ada cerita nih Dik, agak heboh juga tadi tuh di luar sama Angel, sama Desi, sama Agnes. Kenapa Pak? Nah, Herdi nanya balik sambil dia masih fokus sama layar laptopnya. Iya, tadi pagi gue itu ngelihat Ahmad. Lo tau Ahmad kan? Nah, Herdi pas ditanya, iya gue tahu Ahmad. Mau kenal Pak? Itu kan dia lagi bersih-bersih tuh sekitar jam 9 tuh. Karena waktu itu gue keluar ngambil minum ke dispenser. Nah itu gue lihat memang dia lagi bersih-bersih, lagi nyapu. Satu dia lagi megang sapu. Gue inget banget tuh di ujung situ, di area yang lagi nyapu itu sebelah kubikel karyawati tersebut. Nah kemudian si Herdi tetap fokus. Oh iya Pak. Nah kemudian gue lanjutin lagi cerita gue. Dan tapi waktu gue makan siang, itu kan gue ketemu sama Ucum. Dia ngomongin schedule jadwalnya office boy. Dan di hari ini, Ahmad itu masuknya siang hari, jam 1 siang. Herdi yang tadi lagi serius di layar laptop merhatiin aktivitas kerjanya di layar laptop, langsung kepalanya diangkat ngelihat ke arah gue. Yakin Pak? Ya gue ngelihatnya sih pagi hari. Tapi tadi gue baru ketemu nih sama si Ahmad tuh lagi nyapu dari barusan tuh. Mungkin masih ada kali atau udah turun, gue gak tahu ya. Gue tanya langsung. Pas gue tanya, si Ahmad bilang, iya Pak, saya itu hari ini masuk siang hari, yaitu jam 1. Nah pas gue ngomong kayak gitu, ternyata yang karyawati Angel, kemudian Agnes sama Desi itu denger. Mereka langsung diri tuh dari kursi kerja mereka sambil nimbrung ke kita. Dan mereka mengiyakan
kalau Ahmad itu benar-benar datang di lantai 4 dan melakukan bersih-bersih di pagi hari sekitar pukul 9 pagi. Herdi dengar cerita gue yang lengkap kayak gitu, dia langsung tambah bingung mukanya kan. Nah, gue yang ngelihat Herdi bingung, gue tanya balik, kenapa lu bengong gitu, kenapa lu bingung, sambil gue cengar-cengir juga gitu kan, karena lucu ngeliat dia bingung gitu. Kemudian Herdi ngomong, ini yang bikin gue tambah kaget. Saya juga lihat Pak, Ahmad itu lagi bersih-bersih di pagi hari pada saat saya baru keluar dari lift. Jadi pada saat saya keluar dari lift, saya ketemu tuh sama Ahmad tuh di pojok belokan antara ruangan kerja sama pintu tangga emergensi. Nah, seperti biasa Pak, saya tegur dia. Woi Mat. Nah, si Ahmadnya juga nyaut. Oh ya Mas, dia bilang gitu. Langsung pas gue dengar pernyataannya Harry, gue tambah terkejut lagi. Yang awalnya gue bingung ini kan tambah terkejut. Berarti udah 4 orang yang melihat bahwa Ahmad itu sedang melakukan aktivitasnya di pagi hari. Padahal dia itu masuk di siang hari, pukul 1 siang. Itu 4 orang, berarti kalau sama gua tambah 1 lagi berarti 5 orang yang sudah menyaksikan bahwa Ahmad itu memang benar-benar datang. Langsung kita pas gua udah dengar pernyataannya Herdi, gua tambah bingung, Herdi juga tambah bingung. Akhirnya kita nyengir bareng gitu kan. Waduh, berarti yang tadi pagi kita lihat itu siapa Pak? Herdi langsung komentar seperti itu. Lah gua tambah bingung kan. Lalu nanya kayak gitu, gue aja juga bingung. Awalnya gue pikir gue tuh salah lihat gue bilang kan. Pada saat itu gue tanya, ternyata yang karyawati Angel Agnes Desi aja ngomong dia ngelihat. Oke lah, itu gue memperkuat gue kan. Oh berarti bener tuh, bukan Ahmad tuh yang tadi pagi, tapi sesuatu yang mirip dengan Ahmad. Pas lu ngomong tadi detil, lu ketemu di lift dan lu negur Ahmad, di situ gue tambah shock lagi. Ternyata memang udah confirm itu adalah Ahmad yang pagi hari, tetapi Ahmad yang sesuatu. Karena Ahmad yang sebenarnya itu masuk di siang hari, tepatnya pukul 1 siang. Cerita ini memang membuat kita bingung, juga termasuk Ahmadnya sendiri. Tetapi kejadian itu telah terjadi, dan itu di lantai 4 di ruang kerja gue yang baru. Sebelumnya itu gue di lantai 5. Itu sesuai dengan cerita gue tentang lift kantor. Dan ternyata di lantai 4 itu tidak beda juga dengan di lantai 5. Ada beberapa kejadian-kejadian juga di lantai 4 yang mungkin nanti akan gue share juga. Tapi saat ini yang akan gue share, yang telah gue share adalah mengenai tentang sesuatu yang menyerupai karyawan yang sedang melakukan aktivitas rutinnya. Dan kami saat itu berpikir bahwa itu adalah karyawan tersebut. Dan ternyata itu bukan. Sekian cerita dari gue. Terima kasih.